Selamat sore semuanya, saya berdoa kita semua dalam kondisi baik-baik, sehat-sehat, damai sejahtera, punya pengharapan, semangat dalam menghadapi masa-masa sukar hari-hari ini. Ya, pada sore hari ini saya pengen sharing beberapa ayat dari dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat ini bukan ayat yang asing, bahkan mungkin saat ini ayat ini menjadi rema di dalam kehidupan setiap kita untuk kita tidak khawatir menghadapi kondisi yang seperti sekarang ini. Ya, beberapa orang sharing dengan saya, mereka ngalamin ketakutan, mereka ngalamin kekhawatiran penuh dengan ketidakpastian dalam usaha, dalam kesehatan, dalam perekonomian. Tapi firman Tuhan hari ini katakan janganlah hendaknya kamu khawatir. Saya mau ingatkan, kita punya Allah yang hidup. Kita punya Allah yang mengasihi kita lebih dari apapun. Ya, saya percaya Dia tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Saya percaya Dia tidak akan meninggalkan kita ketika kita berada dalam lembah kekelaman. Saya rindu membacakan sebuah ayat di dalam Filipi 4 ayat yang kelima, satu ayat sebelum ayat jangan khawatir ini. Filipi 4 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Bukan cuma tentang khawatir yang Tuhan mau, tapi Tuhan juga mau untuk kita tetap menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menyatakan kasih Tuhan buat orang-orang di sekitar kita sekalipun kita ada di dalam masa sukar. Tidak dibatasi orang-orang yang percaya, yang mengalami kebaikan Tuhan lewat hidup kita, tidak. Tapi dikatakan di sini semua orang. Alasannya bukan untuk kemegahan kita, tapi karena Tuhan sudah dekat. Karena Tuhan sudah dekat, Tuhan rindu lewat hidup kita semakin banyak orang yang mengalami kasih Tuhan. Tuhan rindu lewat hidup kita semakin banyak orang yang mengalami kebaikan Tuhan lewat hidup kita. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan. Salah satu penghambat yang besar untuk kita dapat melakukan, berperan menjadi perpanjangan tangan Tuhan menyatakan kebaikan adalah kekhawatiran. Kita takut kalau kita terlalu baik kita kekurangan. Kita takut kalau kita terlalu baik kita dibilang sok suci, sok kudus, sok pahlawan. Kita takut kalau kita terlalu baik kita dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitar kita. Firman Tuhan katakan, jangan khawatir. Tuhan rindu di dalam pergumulan kita hari-hari ini. Kita tetap menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari di tengah hiruk pikuk berita yang sangat menakutkan dan mencekam, izinkan orang-orang di sekitar kita boleh menikmati kebaikan Tuhan lewat hidup kita. Itu bagaikan satu air yang sangat menyejukkan hati mereka. Satu kondisi yang sangat membuat mereka bisa punya pengharapan kembali. Hari-hari ini saya sangat terberkati dengan sebuah gerakan yang sangat simpel dan saya percaya sebagian besar di antara kita dapat melakukannya. Ya, hari-hari ini banyak orang yang memesan makanan lewat GrabFood atau GoFood. Lalu ketika pesanan itu sudah diterima oleh driver dan driver itu memesan, mereka mengirim pesan kembali yang menyatakan bahwa makanan itu untuk bapak dan ibu saja. Tentunya makanan itu sudah kita bayar ya melalui aplikasi OVO atau GoPay. Ya. Dan saya melihat beberapa teman saya memposting hal itu. Dan saya melihat feedback dari para driver itu mereka sangat terberkati. Dan beberapa teman saya mengatakan, iya Pak, iya Bu, Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan memberkati. Dan itu sangat menyejukkan buat mereka sekalipun mereka mungkin tidak seiman dengan kita. Saya mengajak kita semua tetap menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kebaikan Tuhan berapapun nominal yang kita punya, ya. Kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kebaikan buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu kalau kita melihat bagaimana perjuangan dokter suster yang ada di rumah sakit hari-hari ini menangani pasien yang terkena virus corona dan berita-berita yang menyatakan bahwa kekurangan alat pelindung diri. Kalau kita punya materi dalam jumlah yang sedikit lebih, kita boleh sumbangkan apa yang ada pada kita. Banyak
aplikasi-aplikasi atau account-account yang membuka diri untuk mengajak kita mengumpulkan dana untuk disumbangkan ke rumah sakit dalam bentuk alat perlindungan diri buat mereka yang sedang berjuang. Ya, ini tidak bicara masalah materi berapa jumlahnya. Tapi Tuhan mau hari-hari ini sekalipun dalam lomba perkalaman, saya percaya Tuhan memberkati kita. Berkat itu bukan hanya untuk kita nikmati sendiri, tapi biarlah lewat berkat yang Tuhan beri, kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati orang-orang di sekitar kita. Saya teringat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-47 menceritakan tentang kehidupan jemaat mula-mula. Mereka di dalam ayat 47 dinyatakan bahwa mereka disukai oleh semua orang. Dan Tuhan menambah-nambahkan jumlah orang percaya saat itu. Kenapa mereka disukai oleh semua orang, termasuk orang-orang yang tidak masuk dalam komunitas mereka? Karena kebaikan, karena buah kerohanian mereka dalam kebaikan itu tidak hanya ditujukan buat teman-teman di satu komunitas orang percaya, tapi juga kepada orang-orang yang belum percaya. Sehingga orang-orang yang belum percaya mereka boleh merasakan, oh ternyata pengikut Yesus baik, ternyata pengikut Yesus bisa menjadi penyejuk untuk kepenatanku hari-hari ini. Dan akhirnya mereka tertarik untuk percaya Yesus. Ya, saya mengajak hari ini di tengah pergumulan, tengah kekelaman ini, jangan kita khawatir. Yang kedua, saya mengajak kita semua untuk kita tidak menahan Tuhan bekerja lewat hidup kita untuk menyatakan kebaikan buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya percaya kebaikan yang kita nyatakan untuk mereka itu tidak sia-sia. Kebaikan yang kita nyatakan buat mereka itu merupakan bentuk kasih Tuhan buat orang-orang yang mungkin kita tidak kenal. Selamat sore, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.